Kenapa sih, Rin? Aduh. Aduh, tolongin ayah. Ya tolongin gimana sih? Aduh. Gua kasih napas buatan deh. Enggak bau. Aduh. Berisik banget lagi nih suara. Aduh. Aduh. Cuk, hati-hati, Cuk. Aduh. Elang itu lagi. Aku yakin ada hubungannya dengan apa yang terjadi sama Bang Rizal. Kasian ya si Rati, dia meninggal dalam kesedihan. Tega juga tuh si Rijal tuh, laki-laki kayak gitu mah gue sikat tuh. Berani. Kayak berani aja lu. Ya, berani. Lagian gua heran masih Rijal kenapa bisa berubah gitu ya? Aduh. Lu berdua kerjanya ngerumpi aja udah kayak mama tuh nggak mama dosa. Lu juga lo kerjanya ngikut mama ngerupi aja lo. Iya. Kayak anak-anak aja lo. Tapi gue bingung sama si Rijal ya. Kok dia lebih malah milih si Mala perawan tua dibandingkan si Rati? Apa nggak kelilipan matanya tuh si Rijal? Aduh, bukan nih. Setan kakek kayu. Babe, kenapa pada di mari? Bang Dorman, kenapa mukanya ketakutan gitu? Dia habis bantuin emaknya Rati, bantuin pemakaman. Keluarganya minta dimakamin malam ini juga. Iya tadi. Rati meninggal dunia. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Iya Din, si Rati juga kasihan. Meninggalnya nggak wajar. Ada bekas jeratan tali di lehernya. Ada bekas jeratan tali di leher Rati. Jangan-jangan kayak bulu perindu yang nyekik Aye waktu itu. Apa? Cup, inget kagak? Aye pan kemarin kesakitan yang leher Aye kayak kecekik itu. Hah? Emang iya? Iye, Kapan? Kagak inget. lupa ingatan dianya. Bener. Kagak ada Ya apa-apa. Allah. Pasti mereka semua sudah lupa akibat bulu perindu itu. Ye, pasti karena itu. Semua ini pasti karena ulahnya si Mala. Tenang Goib, sini ada gua, tenang Din, ada Babe. Tenang aja, tenang. Tenang aja lu bertiga, tenang aja lu bertiga. Sertifikat rumah? Iya, sertifikat rumah kontrakan punya ayah. Buat apa? Aku ada perlu ya. Enggak. Tidak akan saya kasih sama siapapun sertifikat itu. Gimana Bang? Dikasih sama ayah? Enggak, aku malah diomelin sama ayah. Lain kali aja aku minta lagi sama dia. Aku sekarang capek. Gak biasa-biasanya Rizal kayak gini ya Pak. Ini pasti gara-gara Mala. Berani-beraninya dia minta sertifikat sama Bapak. Kenapa Mala kayak gini sekarang ya Pak? Aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan semua harta warisan Rijal. Bu, buka Bu. Keluar kamu sekarang ya. Kalian keluar semua. Malah, apa yang kamu sudah lakukan? Mereka itu kan sudah bayar lunas. Jadi kamu nggak berhak mengusir mereka. Aku yang menguasai semuanya sekarang ini. Termasuk semua kontrakan ini.
Karena Rijal sudah berpihak padaku. Dan kamu, Rijal nggak akan pernah ngebantu kamu. Pak. Malah apa yang kamu lakukan? Kamu gak sopan kamu. Jangan ikut campur kamu ya Nadine ya. Gimana aku gak ikut campur? Bagaimanapun ini orang tua kamu. Sikap kamu itu kurang ajar. Dia mertua kamu. Terima kasih Nadine. Saya juga nggak tahu kenapa membantu saya seperti itu. Suaminya aja si Rizal nggak bisa menasihati dia. Pasti Bang Rizal sudah terkena pelet dulu Perindo. Itu sebabnya dia nggak menegur kesalahan Mama. Bapak yang sabar ya. Semoga Mala mendapatkan hidayah dan bisa menjadi baik. Iya, terima kasih Nadine. Pak Imran nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Maafkan kelakuan menantu saya ya. Syukur. Jangan-jangan burung elang itu suruhan Mala. Cepat masuk ke rumah masing-masing. Pintunya segera ditutup. Cepat, ayo Pak. Kenapa kalian malah mundur? Habisin juga sekarang mereka. Kejar dia sekarang. Elang itu mau serang aku. Kurang ajar. Siapa kamu? Jangan pernah ikut campur urusan aku. Kamu sudah keterlaluan Mala. Bulu Perindo itu harus aku hancurkan. Siapapun kamu, gak akan pernah ada yang bisa ngalangin aku. Awas Nadine. Nadine, jangan pergi kamu. Aku gak akan pernah maafin kamu. Awas kamu ya. Siapa perempuan sakti yang nolongin Nadine? Kenapa Nadine bisa kenal sama perempuan itu? Di mana aku, Nyai? Malah juga di mana? Kamu tenang saja, kamu berada di tempat aku. Untuk mengalahkan Mala, kamu harus mempunyai pusaka yang sangat kuat. Pusaka yang kuat itu yang seperti apa, Nyi? Kamu gunakan pusaka bambu kuning milikku.
Aduh, perih Bu. Pelan-pelan Bu. Iya Pak, ini udah pelan-pelan. Lagian kok aneh banget ya, ada burung elang di kontrakan. Bapak sih lagian ngapain pakai ke kontrakan? Tadi si Mala itu ngusir orang-orang yang ngontrak. Untung saya berhasil mencegahnya. Si malak lagi. Kenapa dia keterlaluan ya? Apa ya? Malah ngusir mereka? Nggak mungkin lah. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja langsung sama istrimu. Malah, benar apa dikatakan ayah? Kamu dengerin aku dulu ya sayang. Aku ngelakuin ini semua tuh untuk kebaikan kita. Kamu ngerti kan? Iya, aku percaya sama kamu kok. Udahlah ya, jual aja rumah kontrakan itu. Ikutin kemauannya Mala. Rijal, dengan alasan suatu apapun rumah itu tidak akan dijual. Mereka benar-benar keras kepala. Kayak saya mendengar suara burung elang. Tapi kok tiba-tiba menghilang ya? Kenapa Bapak kesini? Herba. Saya nggak bisa nafas. Bangun ya. Ini Bapak kenapa seperti dipatokin burung? Bu, ayah meninggal, Bu. Bu. Ayah. Bu, ini bukan patokan burung biasa, Bu. Ini seperti patokan burung elang. Tapi pintu ketutup semua, rapat. Dari mana burung mau masuk? Ayah. Aku sudah mengambil tumbal dari rumah ini. Setelah ini, pasti bulu perinduku akan semakin kuat. Dan aku tidak bisa dikalahkan. Ayah. Ayah bangun ya.
Dingin banget sih ya. Rumah ini mau ada apa-apa ya. Cek. Lewat orang tua, assalamualaikum ke, permisi ke. Iya be, assalamualaikum be. Waalaikumsalam. Isi be. Ya, sama-sama. Lu buru-buru amat emang. Mau kemana sih lu? Dikejar debt collector apa mau nonton Okres apa mau nonton film tancap? Ini mau ngambil rapotnya si Acul. Lu ngapa sih serius nih ngomong jangan bercanda? Mau nyelawat deh. Siapa yang meninggal? Si Imran meninggal. Maksud saya Bang Imran meninggal be. Lu jangan ada-ada aja lu kalau ngomong. Wah, bener-bener tambah kecil baru tahu lu. Bener be, bener. Innalillahi wa inna ilaihi. Din, Babe, adik apa sih? bapaknya si Rijal, Bang Imran katanya meninggal, nih berdua ngomong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti ada hubungannya dengan bulu perindu itu. Bambu kuning penangkal itu sudah ada di tangan Aye. Sekarang Aye mesti cari waktu yang tepat buat menggunakannya. Ya udah be, kita mau pamitan dulu. Kita mau bantuin warga buat nyiapin pemakaman. Udah pesan be. Hati lu. Jadi pakai Tangan gua kayak Hati lu. Astagfirullah. Ya Allah, itu Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ada lagi ya di kampung gua goib yang kagak-kagak. Udah bang, udah. Kagak usah dipikirin tuh burung. Udah burung masuk deh. Besok aja ngelayatnya. Ayo, ayo. Iya dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak, kenapa kamu pergi secepat ini, Pak? Tinggalin Mama, Pak. Pak. Udah sabar. Jom. Iya Rapi. Mau jadi serem dah. Serem kenapa? Si Malang ngeliatin gua mulu. Gua takut ntar dia naksir lagi sama gua. Mana ada dia suka hansip kayak lu. Yang ada hansipnya kayak gua dia suka. Sobat lu sama hansip juga belagu lu. Ya Allah, kenapa nggak ada yang sadar bahwa batu nisan itu tertutup sama bulu perindu? Pasti mereka nggak ada yang bisa melihat bulu perindu itu. Dan aku yakin, semua kematian ini pasti bulu perindu itu penyebabnya. Bu, sebaiknya ibu pulang aja ya. Biarkan bapak beristirahat dengan tenang, Bu. Ibu ikhlaskan ya kepergian bapak ya, Bu. Ya, Bu. Ibu nggak mau ninggalin bapak kamu di sini sendirian. Sepertinya Nadine mencurigai aku. Nadine, awas aja. Bang Ijal, sebaiknya kita pulang sekarang yuk. Ayo, Bu, kita pulang. Suami saya meninggal karena burung elang. Di sini siapa yang memelihara burung elang? Gak ada yang melihara burung elang, Bu. Siapa tahu burung elang itu datangnya dari hutan, Bu. Pengen jalan-jalan dia ke kota. Mau burung putih langsung ini, Bu. Udah, jangan pada suudon dulu. Biar aja ntar kan ada yang ngurus sendiri. Bubar aja pada pulang dah bobo yang cantik ya, Cep ya? Iya. Din? Iya, Oh,
Mpok, udah, Mpok pulang aja dulu, istirahat. Mpok pasti capek, ya? Iya, udah deh balik dah. Ayo Bang Ijal, lebih baik mendingan pulang aja deh kita sekarang. Ayo Bu. Ayo semuanya Bu Mario. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan Bu. Aku makin yakin semua kejadian buruk ini ada hubungannya sama Mala. Kemarin Ratih meninggal, sekarang Pak Imron. Semua adalah orang yang berhubungan dengan Riza. Balik yuk. Yuk. Ya. Balik. Ya, balik semuanya. Ngapain? Sampet. Tante, Nadine itu siluman ular. Tante mau biarin aja Reno terus berhubungan sama Nadine. Reno, dengarkan Mama. Mama tidak mau kamu punya hubungan apapun dengan Nadine. Kenapa sih, Ma? Oh, karena barusan Amara bilang kalau Nadine itu siluman ular. Mama percaya sama cerita tahayul kayak gitu? Ini bukan tahayul, tapi beneran Nadine itu siluman ular. Udah deh Amara. Kamu gak usah berhayal. Aku males tau gak? Dengerin cerita kamu yang gak jelas itu. Mendingan sekarang kamu keluar karena aku mau mikirin kerjaan aku. Keluar. Kenapa sih gak ada yang percaya sama aku? Udah keluar. Nadine, cuman kamu yang bisa membuat aku bahagia.
Nadine, sampai kapanpun, aku akan terus berjuang untuk cinta kita. Ihsan, semoga kamu bahagia dengan Dewi di sampingmu. Sini, kembalikan surat rumah itu. Malah, cepetan. Kamu harus kembalikan surat rumah itu. Kamu itu tidak berhak menjual tanah dan kontrakan itu. Ayo cepat kembalikan surat itu. Ah, udahlah Bu. Biarin aja malah ngejual tanah sama kontrakannya. Rizal, kamu ini benar-benar kehilangan akal ya? Harga kontrakan itu kan besar sekali. Iya Bu, Rizal juga tahu. Tapi biarin aja malah pakai uangnya. Toh malah kan menantunya Ibu. Ibu tidak akan pernah setuju hasil jerih payah ibu sama almarhum ayah kamu dijual begitu saja. Heh, siapa kamu? Kenapa kamu mengambil surat tanah saya begitu saja? Rizal, siapa orang ini? Malah, siapa orang ini? Udah deh Bu, mendingan Ibu tenang aja, nggak usah banyak nanya. Serahin semua urusan ini sama aku sama Rizal. Aku ini kesini karena aku mau mengambil janji yang sudah mantu kamu janjikan pada saya. Karena dia sudah mendapatkan yang dia mau. Tidak, aku tidak mau diam begitu saja. Cepat berikan surat itu. Udah deh Bu, percayain aja sama kita semuanya. Dasar mantu tidak tahu diri kamu malah. Apa yang kamu dapatkan dari laki-laki itu? Ayo cepat jawab Ibu. Malah, jawab Ibu. Kenapa kamu diam aja? Cepat jawab. Apa yang kamu dapatkan dari laki-laki itu? Rizal, istri kamu ini benar-benar durhaka udah sama ibu. Udah Bu, diam, diam. Kalau Ibu nggak bisa diam, jangan salahkan saya berbuat kasar sama Ibu. Umur hidup kamu itu belum pernah berbuat kasar sama ibu. Tapi setelah menikah sama perempuan ini, kamu berubah ya, berubah. Udah, Ibu diam aja. Bisa diam nggak? Tidak. Ibu tidak akan tinggal diam melihat perempuan ini merusak keluarga kita. Udah Rizal, mendingan kamu usir aja ibu kamu ini. Daripada kehadiran dia mengganggu pernikahan kita. Kamu nggak mau kan aku pergi gara-gara dia? Apa kamu sudah lupa malah? Apa yang sudah ibu lakukan sama bapak buat kamu? Ibu udah nggak ada. Kamu kenapa sayang? Aku ditemenin sama siapa? Papa juga nggak ada. Oh ya, kamu tenang aja ya. Kamu tinggal sama ibu, sama bapak ya. Kita tinggal di rumah ya. Semua biaya ibu sama bapak yang nanggung ya.
baik sama kamu malah. Kenapa kamu melakukan semua ini? Aku yakin kematian suami aku gara-gara kamu kan? Lalu sekarang apa yang kamu lakukan sama anak aku, Rijal? Kenapa dia selalu menuruti perkataan kamu? Jal, mendingan kamu usir aja sekarang. Daripada kepala aku nih pusing ngedenger dia nangis. Seharusnya kamu yang pergi dari rumah ini, bukannya ibu. Dasar orang tua kurang ajar kamu ya. Seharusnya kamu yang pergi dari sini. Kenapa kamu diam aja? Lihat ibu kamu diperlakukan seperti ini. Jangan banyak bicara kamu. Pergi sana sekarang. Pergi. Akhirnya beres juga urusan sama orang tua bawel itu. Dan kamu suamiku. Aku masih butuh kamu. Lebih baik kamu masuk ke dalam aja. Siapin aku makan. Iya, sayang. Malah, kamu akan terus aku lindungi karena kamu telah membayar semuanya ke aku. Dan minyak itu akan memberikan kekuatan lebih dari sebelumnya. Terima kasih Kitejo. Sekarang kekuatan bulu perinduku semakin kuat. Dan aku bisa mempengaruhi siapapun yang aku mau. Sekarang aku tinggal membunuh Hikmah. Aku akan segera mendapat kabar bahwa ibu mertuaku mati diserang elang. Astagfirullahaladzim. Bu Hikmah, aku harus segera menolongnya. Kurang ajar. Siapa yang berani menyerang elang-elangku? Apa? Patah. Ngajar. Bu Hikmah, aduh, Bu Hikmah pingsan lagi. Gimana ini? Tetapi aku harus urus Malah. Lah itu orang siapa? Kok tiduran di mari? Siapa? Lu lihat. Siapa yang udah? Pak Hikmah.
tiduran apa orang pingsan ini mah kagak mungkin tiduran di jalanan. Bantuin. Iya kali mimpi kali dia. Mimpi gimana bantuin bagaimana kan bantuin lu kuat kagak? Po, jangan tidur di sini, Po. Bukan tidur pingsan. Pingsan. Ya Allah, Po. Bantuin. Bagaimana? Ya, lu bagian sini dulu. Kita bantuan dulu. Kita ada orang. Tolong! Woi, ada orang nggak nih? Bantuin, ada yang pingsan. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah biang keladi dari masalah ini. Jangan sembarangan bicara kamu ya. Bisa apa kamu dengan bambu kuning itu? Sekarang kamu terima ini. Kau pikir kamu gampang ngalahin aku? Coba aja rasakan ini. Kamu sekarang tidak akan pernah bisa mengelak dari aku. Malah dalam bahaya ini. Ada kekuatan dari luar yang bisa mengalahkannya. Aduh, kekuatan bambu kuning ini bisa kalah kalau seperti ini. Sekarang sebaiknya kamu nyerah. Nyerah? Gak akan. Malah kalian berdua yang bakal aku habisin. Kok di mana nih? Aku nikah sama Mala. Wah, kok bisa? Ini ada apa? Sebenarnya ada apa ini? Tali apa ini? Kenapa bisa tiba-tiba muncul? Apa jangan-jangan ini tali yang menjerat leher anakku? Ini semua gara-gara menantu saya yang jahat itu. Dia juga sudah memberikan surat tanah yang sama orang yang mirip dukun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan semua yang menimpa keluarga ibu karena perbuatan dukun. Kalau begitu, menurut saran saya, sebaiknya kita datengin Mala. Saya yakin deh, Rizal itu pasti kena guna-guna. Iya, Bu. Masa anaknya sendiri ngusir orang tuanya kalau bukan perbuatan ilmu hitam?
Karena Mala, Rizal itu nggak jadi menikah sama almarhum Ratih. Gimana, Tat? Tenang semuanya. Sebelum ada bukti-bukti yang jelas, jangan buru-buru bertindak. Menurut saran saya, sebaiknya kita bicarakan secara kekeluargaan sama Mala. Ya, gimana juga, iya dah. Ayo diri. Pelan-pelan tuh minum air dulu. Aduh, saya juga nggak bisa berdiri, Tat. Bantuin apa, Tat? Namanya udah umur. La ilaha illallah. Nah, rambutnya nyangkut di bambu. Iya, udah bawa. Bantuin. hati-hati ya. Iya. Malah, hentikan. Semua yang kamu lakukan ini perbuatan terkutuk. Banyak nasihat kamu, Nadine. Cukup, Nadine. Biar warga sekitar yang memberi pelajaran terhadap Mala. Tugas kita cukup sampai di sini, Nadine. Apa ngecut semua? Ayo maju. Aku nggak takut. Mala, apa yang kamu lakuin sama aku? Kenapa aku bisa nikah sama kamu? Mana ibuku? Mana ibuku? Nah, itu dia tuh, menantu yang nggak tahu diri. Dasar dukun jahat. Menantu kurang ajar. Anak durhaka. Kamu yang bikin anakku meninggal. Kamu yang punya bulu perindu itu kan? Bu! Ibu! Ibu maafin Rizal, Bu. Kayaknya aku harus lari sekarang. Kekuatanku sudah mulai hilang. Mereka semua sudah sadar. Tat, dia mau kabur. Aku nggak bisa nafas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan semua harus maafin Mala. Dan kita harus belajar dari kesalahan Mala. Bu, Rizal minta maaf ya, Bu. Maafin semua kesalahan Rizal, Bu. Iya, Nak. Sebelum kamu minta maaf, Ibu sudah memaafkan kamu duluan, Nak. Kamu itu dalam pengaruh jahat. Alhamdulillah ya Allah. Semua berkat pertolonganmu yang jahat akhirnya bisa dikalahkan. Iya. Ayo cepat rebut. Tuh. Kalian jangan mau didekatin Dini. Dini itu kan pembawa sial. Setiap orang yang deketin dia pasti kena celaka. Masa sih kayak begitu? Lihat aja di bahu kirinya. Ada tanda lahir berbentuk kalajengking. Tanda itu artinya Dini itu bahu lawen, tanda pembawa sial. Ah, masa sih aku tidak percaya? Aku harus buktikan sendiri. Mana belumnya? Aduh, sakit. Ya malah nangis. Mana sialnya mana? Malah dia yang kena sial. Ya.
Ini gede banget. Kalajengking. Kalajengking. Kami mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya anak bapak dan ibu. Enak banget ngucapin bela sungkawa. Anak saya meninggal gara-gara si Dini ponakan kamu. Kalau karena dia, anak saya masih hidup. Kamu pembunuh anak saya! Kamu pembunuh! Jangan pukul Dini. Dini nggak bersalah. Anak kamu itu pembunuh! Ibu jangan asal nuduh. Dini ini masih kecil. Mana mungkin dia mencelakakan orang sampai meninggal? Anak ibu bapak ini meninggal karena kecelakaan. Tabrak. Bukan karena dicelakaan oleh Dini. Pembunuh! Kamu sial! Sabar. Sebaiknya Dini dibawa keluar dari kampung ini. Karena dia selalu bikin sial. Dulu saja gurunya meninggal tertimpa oleh reruntuhan sekolah. Bener tuh, temen ngajinya aja ya, meninggal gara-gara kepleset pas nimba air di sumur deket Dini. Kalian semua tenang. Kalian tidak perlu mengusir Dini. Saya sebagai pamannya berjanji. Kalau memang Dini pembawa sial, saya akan melakukan ruatan dan menghilangkan pengaruh buruk pada diri Dini. Udah usir aja, usir! Usir aja! Keluarga dari sini! Tolong bapak-bapak, jangan usir Dini. Saya ibunya Dini. Saya minta maaf atas kejadian ini. Ini semua bukan kesalahan Dini. Usir aja, usir! Pergi dari sini! Usir aja, usir! Pergi dari sana! Nadine? Kamu jam segini, kamu baru pulang dari mana saja? Iya, Pak. Nadine, kamu sudah tahu kan? Kalau Papa memiliki perusahaan yang sangat besar. Dan Papa ingin suatu saat nanti perusahaan Papa akan diteruskan oleh anak-anak Papa. Dan mulai saat ini, sebaiknya kamu sudah mulai mempelajari bagaimana perusahaan Papa berjalan. Dan kamu berhenti bekerja dari tempatnya Reno. Kalau aku berhenti kerja, aku akan jauh sama Reno. Tapi aku memang gak bisa bersatu sama Reno. Pak, Nadine akan coba untuk mengundurkan diri, ya. Bagus. Nadine mau keluar kerja. Tapi kenapa sih Papa juga mau mewariskan perusahaannya sama dia? Sampai kapanpun, aku nggak akan membiarkan Nadine menguasai perusahaan Papa. Ya udah, nanti Papa kembali. Oh iya, lo kan harus beres-beres kantor dulu ya, makanya pulangnya telat. Panjaman OB. Amarah. Ayo, berubah cepetan, berubah dong, berubah jadi ular. Sakit, Amarah, sakit. Ayo dong berubah jadi ular. Aduh, gua harus ngerekam momen ini.
Ya ampun, biar semua orang tahu kalau lo itu siluman ular. Lo itu udah ngerebut semuanya dari gue. Jangan berani-berani masuk perusahaan papa ya. Sakit. Gak, gue gak bakal ngelepasin lo. Gue pengen tahu reaksi papa gimana kalau melihat anak kesayangannya itu gak lebih dari cuma siluman ular. Cepet berubah yuk. Bagus Nadine. Lu berani lo nyakitin anak gue lo? Ya, handphonenya mati. Syukurin. Aduh, tangan lu ngapain? Gak apa-apanya. Sakit ya? Dikit. Injek. Alhamdulillah, jadi Amara gak punya bukti kalau aku ini siluman ular. Bu, aku takut. Kamu tenang, Dini. Suro, apa perlu meruat Dini di kuburan? Gak ada di tempat lain. Kasihan kan Dini ketakutan. Sudah. Kamu diam aja. Aku tahu yang terbaik buat Dini. Aku nggak mau Dini dianggap pembawa sial. Aku nggak mau orang menghina keponakanku. Gimana Ki? Apa bisa kita mulai? Iya, saya lihat dulu tanda lahir yang ada di tubuh anak. Gadis dengan tanda lahir di bahu adalah gadis bahu lawean. Dia bisa mengobati orang sakit dan memberi keberuntungan kepada orang lain. Tapi kenapa Paman? Orang-orang di sekitar aku selalu kena sial, celaka. Bahkan Bapak saja meninggal gara-gara dia mengantar aku. Itu karena kekuatanmu yang sesungguhnya belum keluar. Kekuatanmu akan terlihat setelah kamu diruat. Sekarang kamu siap-siap. Ruatan akan dimulai. Aku takut. Kamu tenang ya Dini ya. Udah. Kamu jangan takut. Kamu konsentrasi aja. Itu pasti ratunya Kalajengking. Aku harus tangkap dan membawanya. Bu, ada Kalajengking, Bu. Dini, tenang ya kamu. Tapi aku takut, Bu. Tenang. Ini pertanda kekuatan dirimu sudah mulai terbuka. Kamu harus menghafalkan mantra-mantra dari kuncen tadi. Tapi Paman, aku masih ragu kalau aku bisa nyembuhin orang. Kamu yakin Suro? Emang Dini bisa nyembuhkan orang?
Selama ini aku nggak pernah lihat tanda-tanda itu. Lagi pula, dia kan masih kecil, Suro. Ah, sudah. Jangan sok tahu kamu. Yang dilakukan Dini hanya meyakinkan pasien. Sembuh atau tidak, bukan urusan kita. Yang terpenting, orang percaya. Dan kita dibayar mahal. Nah, Paman, itu sama saja menipu orang. Iya, Suro, itu namanya menipu. Sudah, diam kamu. Kalian selama ini menumpang hidup sama aku. Makan, minum, dari aku. Kini saatnya kalian bayar itu semua. Dengan cara pengobatan seperti itu. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan melukai kalian. Astagfirullah, Suro. Kenapa kamu tega seperti itu? Aku ini kan kakak iparmu, Suro. Justru karena kamu keluargaku, kamu harus menuruti kata-kataku. Jadi gimana? Mau kan? Bagus. Jadi, nanti saat ada pasien, kamu pegang luka pasiennya. Dan kamu merapal mantra-mantra yang kuncen itu berikan. Paham kamu? Sekarang kamu latihan. Pegang. Kenapa kaku begitu? Santai aja. Biar nggak kelihatan bohongan. Tolong kamu kirim bunga itu ke kantor dan tujukan buat Nadine. Makasih. Permisi. Nadine? Ya Nadine, silakan. Ada apa Nadine? Aku mau mengantarkan surat pengunduran diri aku. Kamu kenapa mau keluar? Aku disuruh papa. Aku harus belajar untuk mengurusi perusahaan papa. Tapi Nadine, kita masih bisa ketemu kan? Alasanku sebenarnya adalah menjauh dari kamu. Aku melakukan ini semua demi keselamatan kamu, Reno. Tapi aku gak janji